Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan kakak-kakak peserta destinasi K005 PKG PJOK Kabupaten Bangka PKG PJOK Babel tahun 2024. Izin seperti biasanya kita hari ini pertemuan game ke-12 kalau nggak salah saya di aksi nyata, persiapan aksi nyata. Seperti biasanya nanti Kak Abu izin sambil menunggu teman, silakan dipimpin doa dulu dan selalu dengan kata-kata mutiaranya silakan. Sambil saya siapkan PPT-nya. Silakan Kak Abu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, sebelum memulai game kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang akan saya pimpin sendiri pada kesempatan kali ini. Berdoa mulai. Bismillah. Doa selesai. Untuk kata-kata mutiara kita hari ini, kayaknya Kak Agung sudah menyiapkan kata-kata mutiaranya. Atau Kak Khairi. Ya, nampaknya Kak Khairi. Silakan Kak Khairi, kata-kata mutiara hari ini Kak Khairi. Siap. Kata-kata mutiaranya hari ini. Ya, Bang. Cuaca boleh panas, hati tetap dingin. Oke, itu. Oke, super sekali Kak Khairi ini. Cuaca boleh panas, hati tetap dingin dan tetap semangat kawan-kawan ya. Nampaknya Bu Etik semangat, Kakak Etik ya. Kak Yuli semangat, Kak Agung dan kawan-kawan yang lain. Ya, perjalanan kita masih panjang. Terjal masih ada, tikungan masih ada, tapi tetap kita gaskan. Oke, kita kembali ke kakak fasilitator kita. Oke kakak. Terima kasih Kak Agung, Kak Hoiri, Kak Abu, Kak Eti, Kak Shalendra, Kak Rangga, Kak Yuli, Kak Ria, Kak Wahyu, Kak Ruslan, dan kakak-kakak yang lainnya, Kak Yakin, seyakin-yakinnya kita hari ini. Semoga menjadi suatu keyakinan bersama di dalam kegiatan kita ini. Ya, di Pangkal, lana hujan guntur Kak, di Sungai Liat panas bedengking Kak. Yang penting kita dalam satu zoom. Ya, seperti biasa kalau ada gangguan teknis kita anggap itu hal lumrah. Oke, kakak-kakak yang hebat yang hari ini selalu dimuliakan oleh Allah SWT pada hari ini, pada hari Jumat yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Kakak-kakak sudah melewati fase di persiapan menuju aksi nyata, rencana tindak lanjut, komunitas belajar, sekolah, dan kemarin pada tanggal 24 kakak-kakak sudah melewati fase yang menegangkan sedikit, yaitu fase tes akhir. Dan alhamdulillah nilai semuanya mudah-mudahan lebih ekspektasi kami selaku fasil, melebihi apa yang sudah kita pelajari, dan semoga di atas KKM seperti itu. Dan nilai belum bisa kami buka karena aksesnya dari atas, dari pusat belum diberikan, karena mungkin ada di beberapa daerah ada sesuatu hal yang memang belum bisa
terlaksana di beberapa orangnya. Oke kakak-kakak, hari ini kita di aksi nyata yaitu praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, di mana program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Hari ini kita 2 JP, modalnya moda daring atau sinkronus, tatap maya dalam daring. Ya, yang kedua, seperti biasa, salam dan bahagia sudah kita sampaikan di awal. Dan mari kita tarik nafas sejenak, kakak-kakak hebat, tenangkan hati dan pikiran kita, arahkan semuanya perhatian untuk fokus, belajar, munculkan rasa syukur kita, rasa ingin tahu kita, dan kebajikan atau kebaikan dengan sikap seperti itu, ya. Seperti yoga, Kak Agung sudah posisi yoga dia ya, menyender, menikmati. Ya, Kak Abu dengan dipantau oleh langsung si putri kecilnya. Ya, Kak Hori lagi memantau sesuatu hal. Kacamata jangan dilepas, Kak. Santai aja, Kak Eti senyum dong. Kopi susu kan masih lancar kita. Ya, rileks aja kakak-kakak, jangan tegang. Habis ujian itu harus rileks. Ya, jangan tegang kakak. Lanjut. Nah, doa bersama sudah kita lakukan seperti biasa di fase ini. Kesepakatan bersama udah jelas. Yang pertama, menyalakan kamera apabila memungkinkan, dan apabila tidak memungkinkan, saya sangat memahami. Begitu pula PIC kabupaten ataupun BGP provinsi mematikan mikrofon di saat salah satu sumber yang berbicara, bisa fasil, bisa peserta. Hadir seutuhnya, jelas diharapkan kakak-kakak hadir, menghargai waktu bersama, jelas komitmen kita bersama, jam berapa dimulai dan kapan selesai, tolong diingatkan. Kita mulai 1:30, berarti 2 JP kurang lebih 2:30, seperti itu. Ketua kelas ya, nanti diingatkan. Yang selanjutnya, maksimalkan fitur chat kita untuk komunikasi apabila mau izin ataupun mau sesuatu. Yang selanjutnya, mengangkat tangan apabila ada suatu pertanyaan sebelum bertanya. Yang selanjutnya yang paling utama yaitu gangguan. Gangguan di sini teknis adalah hal wajar seperti cuaca, sinyal, laptop yang tiba-tiba ngeblank, dan yang lain sebagainya. Sampai di sini kakak-kakak cukup dipahami ya, bisa kita sepakati. Ya, terima kasih sudah mengajukan jempol. Kita bungkus karet satu dulu. Ya, di sini kakak-kakak, tujuan dari sesi kita adalah yang pertama merefleksikan koneksi antar materi. Materi 1 sampai modul 2.6. Nanti ada link yang akan saya bagikan untuk kakak-kakak isi berdasarkan pemahaman kakak-kakak dari modul 1 sampai modul 2.6 secara mandiri dan individu. Selanjutnya memahami penugasan aksi nyata. Seperti apa aksi nyatanya ya? Seperti di modul yang ada dibaca kakak, di situ ada RPP-nya yang sudah sesuai dengan modul 1.3 kalau nggak salah ada back resin, back design dan sebagainya, dan ada ABT-nya di situ. Terus ada asesmen otentiknya di 2.6. Terus ada durasi videonya yang dilaksanakan selama 70 menit. Nanti kurang lebih 2 JP, dimaksimalkan waktunya. Nah, teknisnya nanti kita bahas bersama-sama. Nah, agendanya seperti ini, refleksi kita 30 menit. Nanti kakak-kakak, setelah ini saya kasih tugasnya, seperti apa tugasnya untuk melakukan review berdasarkan pengalaman kakak, pembelajaran kakak di modul 1, modul 2, 2.1 sampai 2.5 dan 2.6 yang asesmen. Nah, ini kakak izin nanti linknya saya bagi, nanti kita ada diskusinya ya. Saya linknya bagi di grup.
Tunggu ya kakak ya, saya buka linknya. Silakan kakak lihat di grup kita, grup resmi, linknya yang untuk diisi nanti coba dibuka. Apabila nggak bisa dibuka, tolong dikasih ke saya, siapa tahu masih terkunci. Silakan Kak Abu dicek di grup ini. Bisa dibuka nggak Kak Abu? Tabelnya. Ya, kalau bisa izin silakan nanti kakak-kakak kerjakan berdasarkan namanya yang di situ. Silakan disalin kopinya masing-masing. Silakan dilakukan refleksi atau review. Bahasa kita sih review, tapi bahasa yang benarnya refleksi. Modul 1 dengan kaitan modul 2 misalnya. Apa yang kakak pelajari selama ini? Yang kakak tulis di kolom kuesioner atau kolom chat selama ini atau di kolom LMS. Nah, silakan dituangkan kembali apa yang menjadi suatu pemahaman kakak. Contohnya nanti saya lihat. Misalnya ya kakak ya, saya buka dulu kak. Nah di sini modul 2.1 misalnya. Sejauh apa pemahaman 2.1 ya, sejauh apa pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silakan diisi, misalnya Hoiri, bla bla bla. Terus pertanyaan kedua, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung? Nah, jelaskan lagi kak di bawahnya. Jadi kolom 1 itu tetap berkesinambungan. Tulis saja 1, pertanyaan yang sejauh apa itu nomor 1 soalnya. Yang apakah itu nomor 2. Sama di bawahnya kan ada modul 2.2. Sejauh apa nomor 1, yang itu di bawahnya nomor 2. Kira-kira bisa paham? Linknya terbuka? Oke, kalau terbuka sekarang pukul 13.45. 30 menit berarti jam 14.15 ya. Izin? Pas? Silakan kakak-kakak melakukan review refleksi sesuai dengan pembelajaran kakak. Silakan dibuka modulnya kembali. Kalau enggak, buka itu LMS. Apa yang pernah kakak tuangkan? Kakak tuliskan, kakak ceritakan. Atau hasil luring kemarin. Tertuang langsung. Intinya. Garis besarnya. Nah, saat diskusi baru kita berkembang. Siap? Bisa? Terima kasih. Kak Abu, silakan dari sekarang 30 menit ke depan. Jadi 13.45, 14.15 kita diskusi. Terima kasih. Boleh off cam juga, nggak apa-apa.
Masih aman ya kakak-kakak ya? Masih di jalur yang aman ya? Nggak ada kesulitan? Oke, Kak Yuli, mantap. Sambil boleh minum kakak ya. Waktunya kurang lebih 5 menit lagi. Habis itu kita perwakilan 1 atau 2 teman yang melakukan review. Nanti kita cuma melihat apa yang kakak-kakak tuliskan ya, reviewnya, pembelajaran dari modul 1 sampai modul 2.6 gitu ya. Pak Heri aman ya, pantunnya sudah mantap. Lima menit lagi ya kakak-kakak ya. Yang udah selesai boleh ke saya.
Ya, silakan kakak-kakak. Sudah 14.15 sesuai waktu kita 30 menit untuk melakukan review. Kak Abu, izin sesuai dengan WA saya ke Kakak Abu. Silakan Kak Abu memberikan kesempatan ke siapa dulu. Memang kalau yakin teman ada yang siap. Karena saya screen-nya sudah saya stopkan dulu. Oke, terima kasih kepada Kak Jangan fasilitator. lupa off ya, on cam, jangan lupa. Oke. Oke, terima kasih kepada Kak fasilitator. Ya, baiklah saya jadi orang yang pertama, ya, yang keduanya Kak Dwi, dan yang ketiganya nanti izin Kak ya, kita ganti aja Kak Randi nih, kayaknya lagi di ini dia. Ya, oke, untuk yang pertama ya saya nanti dulu ya. Di sini saya menuliskan ya, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung Di paradigma. apa? Tampilkan Kak Abu. Jadi kawan bisa melihat, nggak apa-apa. Saya juga mau screen ya, ditampilkan aja. Oke, siap. Saya Tunggu udah ya. berada stop screen. Oke, tunggu ya. Oke, gimana? Sudah kelihatan belum nih? Sudah ya? Sudah belum? Tolong bersuara satu. Abu. Ya, aman. Aman. Sudah? Mantap. Oke, terima kasih. Baiklah, untuk yang pertama ya, di sini saya menuliskan cukup memahami terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Misalkan tentang gaya mengajar yang bervariasi dan peserta didik bisa memilih pembelajaran apa yang mereka sukai pada saat pembelajaran PJOK. Yang kedua, sudah mendukung, tetapi masih perlu waktu untuk menerapkannya ke pembelajaran yang nyata di sekolah. Perubahan yang signifikan memerlukan waktu yang relatif panjang. Oke, suka yang panjang-panjang saya ini waktunya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Saya menulis apa tadinya ya? Sabar ya. Modul 2.2 tentang strategi mengajar. Ya, di sini saya menulis cukup memahami terkait strategi dalam mengajar, khususnya di pembelajaran PJOK. Tujuan pembelajaran yang sebenarnya itu adalah kita dituntut untuk membuat peserta didik kita itu senang dan nyaman saat pembelajaran PJOK yang sedang berlangsung. Contohnya adalah aktivitas pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, pemahaman saya tentang strategi mengajar sudah mendukung paradigma baru PJOK
Meski ada beberapa kendala yang saya jumpai, contohnya sarana dan prasarana di sekolah yang belum maksimal. Saya ini tulis belum maksimal ya, mohon maaf. Lanjut, pertanyaan yang ketiga tentang modul 2.3 itu saya menulis pemahaman tentang pemanfaatan konsep gerak yang saya pelajari adalah hal yang baru dan harus saya gali lagi. Lanjut, modul 2.4. Ada hal baru yang saya pelajari tentang kebugaran jasmani ya. Peserta didik, yaitu memastikan keadaan peserta didik dalam keadaan sehat 100% sebelum memulai pelajaran tentang kebugaran. Ini kalau tidak bisa fatal akibatnya sesuai dengan pengalaman yang saya alami, yang saya ceritakan waktu di pertemuan secara langsung kita ya. Jadi ini sangat membekas sekali bagi saya. Selanjutnya modul 2.5 tentang SEM. Saya cukup mampu memahami SEM. Insya Allah akan saya terapkan di sekolah. Oke, lanjut. Modul 2.6. 2.6 ini saya sudah kehabisan waktu karena ada beberapa hal yang harus saya backup tadi ya. Jadi mohon maaf tidak bisa saya tampilkan. Diceritakan Kak Abu 2.6 Oh, apa yang menjadi sejauh apa pemahaman Kak Abu, terus apakah pemahamannya bisa dikembangkan nanti di sekolah. Nggak apa-apa sambil oke, siap. Bahwasanya penilaian otentik adalah hal yang sangat penting untuk pembelajaran kita. Ya. Penilaian ini harus kita lakukan mulai dari proses sampai akhirnya tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Di sini kita bisa mengetahui sejauh mana ya perkembangan dari peserta didik kita, baik itu dari kemampuan pengetahuan mereka meningkat atau tidak kan, keterampilan mereka serta sikap mereka ketika kita melakukan suatu pembelajaran yang efektif. Jadi intinya di sini kita itu acuan kita sejauh mana pembelajaran yang dilakukan kita itu mempunyai dampak atau tidak, efektif atau tidak, kayak gitu. Mungkin itu yang bisa saya paparkan di sini ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan di sini ya. Kita lanjut. Mungkin kita lanjut ke ke Kak Dwi. Silahkan Kak Dwi presentasikan apa Izin yang Kak Abu, boleh nggak pakai presentasi yang Kak Abu tadi? Oke, boleh-boleh saja Kak Dwi. Apa yang tidak buat Kak Dwi ini? Laksanakan. Oke, jadi di sini di modul 2.1, pertanyaan yang pertama itu saya menjawab keterlibatan peserta didik aktif dalam pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dirancang oleh guru dan bermakna kepada peserta didik. Selanjutnya, yang kedua, menurut saya cukup efektif, apalagi setelah mempelajari gaya mengajar yang lebih berpusat kepada peserta didik. Jadi setelah luring kemarin, saya banyak mempelajari tentang gaya mengajar, kan ada 11 tuh. Tentang bagaimana cara mengajar yang lebih banyak berpusat pada peserta didik, yang ada impact dan post impact.
Jadi saya jadi lebih paham yang dulunya kita mengajar itu lebih berpusat pada guru, jadi sekarang kita mencoba mengajar yang lebih berpusat kepada peserta didik dengan menggunakan gaya-gaya yang sudah dipelajari di luring kemarin. Selanjutnya Kak Abu. Ya, terkait strategi mengajar, strategi mengajar PJOK itu tergantung dengan lingkungan dan tujuan pembelajaran, dan kita harus menyesuaikan dengan keberagaman peserta didik. Jadi, ketika kita mengajar, misalnya materi sepak bola, kita harus menyesuaikan menyesuaikan dari keberagaman peserta didik kita, dimulai dari pengetahuan dasar, kemudian strateginya juga kita harus melihat lingkungan yang ada di sekitar sekolah, misalnya kelasnya atau fasilitasnya mendukung atau tidak dalam mewujudkan tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan pada peserta didik. Lanjutnya Kak Abu. Di modul 2.3, di dalam model pendidikan gerak itu terkait ada 4 konsep. Konsep gerak, 4 konsep dasar, konsep gerak, konsep usaha, konsep ruang, konsep tubuh, dan konsep keterhubungan yang menekankan pada proses. Lanjut Kak Abu. Nah, di modul 2.4 ada hal baru yang saya pelajari terkait konsep kebugaran jasmani. Ada 4 atau 5 prinsip. Yang pertama individuality, yang kedua regularity, dan lain-lain ya, bisa dilihat di modul belajarnya kakak-kakak. Jadi beberapa konsep tersebut memiliki program latihan yang harus per individu, karena setiap individunya kan memiliki potensi yang berbeda-beda ya. Lanjutnya Kak Abu. Sakul misi. Lalu Sam. Ya, terkait SEM saya cukup mengerti tentang sport education model karena ini bisa diterapkan di semua jenjang pendidikan dari mulai TK sampai SMA. Jadi tergantung fasenya masing-masing. Yang terakhir Kak Abu. Dan yang terakhir saya belum mengisi. Mohon maaf kakak. Intinya aja penilaian asesmen otentik. Asesmen otentik itu kan pengukuran yang bermakna dari hasil belajar peserta didik yang bukan dari psikomotoriknya saja, tapi dari afektifnya, kognitifnya, dan terakhir psikomotorik ya. Ya, sekian dari saya Kak Abu. Terima kasih banyak. Mantap sekali. Terima kasih kepada Kak Dwi yang telah memaparkan 6 modulnya ya. Sangat luar biasa, sudah berani ngomong kakak yang satu ini. Ya, kita lanjut ke yang ketiga. Mungkin yang mau silakan angkat tangan dulu sebelum saya tunjuk. Yang mau mempresentasikannya. Kak Hairi, siap Kak Hairi? Atau Kak Aris? Belum Kak, tengah prosesnya. Oke, berarti Kak Aris ya. Oke, terima kasih Kak Aris. Ganteng sekali kamu hari ini. Kita langsung saja Kak Aris ya. Model yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan pertandingan nyata yang ada di masyarakat. Kemudian guru melibatkan seluruh siswa untuk mengatur kompetisi. Oke, terima kasih Kak Abu dan Kak Fatin. Saya menjadikan di sini untuk dan mereka dapat review kembali
2.1 Kahiri, dari suaranya masuk. tugas dari yang saya ketahui Sejauh apa pemahaman saya di terkait bawah Kak asesmen Abu, otentik? Apakah pemahaman saya di terhadap bawah Kak Abu. asesmen otentik sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, Asesmen otentik yaitu penilaian yang dilakukan saya oleh dan modul 2.1 saya cukup memahami tentang keterampilan mengajar yang efektif serta konsep mengajar yang efektif yang berpusat kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Di sini saya juga mendapat banyak ilmu sehingga bisa diterapkan di sekolah yang saya ajarkan. Lanjut Kak, untuk modul 2.1. Selanjutnya modul 2.2, di sini saya menulis strategi mengajar pejok merupakan langkah-langkah kita seorang guru dalam mengajar untuk meningkatkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran dan peserta didik dilibatkan dalam setiap proses pembelajaran itu sendiri dan bisa mengundang motivasi, semangat, serta daya tarik peserta didik dalam proses pembelajaran. Pemahaman saya tentang strategi mengajar sudah mendukung paradigma baru pejok. Namun perlu melihat dari fase peserta didik strategi gaya mengajar yang mana cocok diterapkan dalam proses pembelajaran. Melihat fasenya dulu dari mana fase misal dalam di SD kan fase itu apakah cocok, apakah diterapkan seperti itu. Lanjut Kak. Modul 2.3 saya membuka pemahaman baru bagi saya terkait dengan model pendidikan gerak karena di dalamnya sudah mencakup konsep gerak yang terdiri dari konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan yang saling berkaitan sehingga bisa diterapkan dalam proses pembelajaran yang lebih efektif. Selanjutnya modul 2.4, sini saya menulis pendidikan kebugaran pada intinya sangatlah penting dalam proses pembelajaran karena setiap peserta didik harus dalam keadaan bugar agar dalam proses pembelajaran terlaksana dengan baik. Ya. Modul 2.5 terkait dengan SEM, saya cukup mengerti tentang SEM dan bisa diterapkan di sekolah, melihat juga fasenya, karena banyak keterlibatan peserta didik dalam SEM tersebut. Jadi di SEM tersebut tidak ada anak yang hanya diam aja ya, semuanya terlibat tentunya. Lanjut. Nah, yang modul 2.6 ini belum selesai sebenarnya ya. Di situ saya menulis membantu pemahaman lebih banyak lagi karena asesmen ini bisa mendukung bisa mendukung dalam penilaian anak tersebut. Itu saja sih, saya belum lengkap nulis tadi untuk yang 2.6. Terima kasih Kak. Terima kasih kepada Kak Aris, ya, saya sendiri dan Kak Dwi yang telah memaparkan hasil yang telah disajikan oleh kakak fasilitator kita yang istimewa. Jadi mungkin kita adakan umpan balik ya dari kawan-kawan atau penguatan dari ketiga presentasi tadi. Silakan yang mau berkomentar atau mengasih penguatan, kita buka 1 sampai 2 orang. Ya. Ada nggak?
Kakak-kakak hebat, kakak-kakak istimewa? Atau masih fokus mengisi itu tadi ya? Boleh gunakan suaranya, kalau nggak bisa diketik, dikeluarkan saja. Ingat, nggak ada yang salah ya. Atau kita serahkan ke kakak istimewa kita, kakak fasilitator. Nampaknya teman-teman lagi oke, kita serahkan ke kakak istimewa kita, silakan. Oke, terima kasih Ketua Kelas, Kakak Abu, Kak Aris Menander, Kak Dewi P, yang sudah, dan Kak Abu tadi yang sudah mempresentasikan review mengenai kegiatan modul 1, modul 2, 2.1 sampai 2.6. Intinya apa yang kakak-kakak pelajari itu semua sudah tertuang dan tercatat di review kita, dan semoga itu menjadi suatu kajian, menjadi suatu bahan kakak-kakak untuk mengimplementasikan nanti, baik itu di sekolah kakak ataupun di sekolah-sekolah lain yang nanti mungkin mau minta pengimbasan, baik itu melalui KKGO kakak nanti ataupun melalui komunitas belajar sekolah atau KBS, nanti ada modulnya tersendiri dan ada slide-nya tersendiri. Seperti itu kakak. Jadi di sini tujuan akhirnya dari paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK adalah keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, di mana memberikan ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak didik kita untuk mengekspresikan segala sesuatu, minat, bakat, dan potensinya dalam pembelajaran PJOK sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kita kakak-kakak diharapkan membuatlah modul ajar lebih dari satu sesuai dengan asesmen awal kemampuan siswa yang mahir, tidak mahir, ataupun sedang. Asesmennya pun disesuaikan dengan asesmen yang otentik dengan keadaan lingkungan peserta didik dan sekolah berdasarkan ABT kakak-kakak. Itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan 1JP awal ini. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan keduanya di penjelasan tugas aksi nyata. Nah, ini yang nanti menjadi satu tugas yang akan diberikan kepada kakak, membuat video yang akan diupload di PMM nantinya berdasarkan modul ajar yang kakak upload juga di LMS. Harus ada kesesuaian antara modul dengan video pembelajarannya. Nanti jangan sampai video yang lama ataupun videonya terpotong-potong, dia harus utuh Kak. Nah, silakan disetting sedemikian rupa sebaik mungkin, cari lokasi yang aman, nyaman, dan memberikan keselamatan, baik itu secara indoor maupun indoornya. Kalau memakai fasilitas yang ada lengkap, silakan. Nah, di sini kakak-kakak, yang pertama pengantar tugasnya. Setelah kakak-kakak kita mempelajari semua modul 1 dan modul 2, diharapkan kakak-kakak dapat mengimplementasikan, mengeksplorasi pemaham dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas kakak yang ampuh, yang akan dinilai melalui hasilnya melalui LMS. Nanti bentuknya link videonya bisa lewat link YouTube yang di PMM-nya, seperti itu ya. Terus ada surat pernyataan bahwa itu hasil karya kakak sendiri yang kakak lakukan di sekolah. Nanti ada semua format-formatnya ya. Jadi di sini nanti kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak hebat di sini diharapkan dapat melakukan proses refleksi yang
Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, bagaimana yang berpusat pada peserta didik? Saya harap kakak-kakak sudah paham seperti apa. Nah, kita sebagai guru harus memfasilitasi atau mengakomodir segala bentuk keperluan kebutuhan siswa. Nah, keinginan mereka seperti apa harus kita penuhi dengan tidak melanggar dari pertama tujuan pembelajarannya, yang kedua aktivitas pembelajarannya, yang ketiga asesmennya. Seperti itu kakak ya. Izin bisa kita bungkus yang ini. Kalau bisa bungkus tolong ya Kak Aris, aman, Kak Abu, lanjut, mantap. Nah, pengantar tugasnya kakak-kakak. Yang pertama, kakak-kakak diharapkan melakukan keterampilan merencanakan. Bagaimana merencanakan modul ajar yang baik, melaksanakan dan melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, 3 aspeknya ya, lihat kakak, ada di situ. Izin ya, nah, boleh di screenshot kalau mau di screenshot. Ya, nah, ada mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, ada menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh hasil berdasarkan itu tadi kakak-kakak izin ada apa itu LPP modul yang sudah dibuat. Jadi upload dulu videonya, baru kakak buat videonya nanti. Sesuai enggak? Ada revisi enggak di modulnya? Ya, modulnya akan seperti apa ya kakak pelajari di petunjuk teknisnya yang bentuk backward design dari kecil ke atas, atau artinya ada tujuannya, ada aktivitas fisiknya, aktivitas pembelajarannya, ada asesmennya. Nah, dilakukannya asesmen kan boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Itu kakak semua yang tahu kegiatannya. Nah, rekaman video pada saat pembelajaran praktik mengajar di kelas masing-masing. Artinya boleh di kelas, boleh di luar kelas. Nah, rekaman video berisi 1, kegiatan pembelajaran awal dari kakak-kakak persiapan masuk kelas. Oke, kita nggak usah langsung dari berjalannya dari kantor sampai ke kelas. Ambil aja dalam kelasnya. Misalnya, ya kayak biasa kita lah. Menyapa siswa, assalamualaikum, ketok pintu misalnya kan. Absensi, jangan lupa doa, ada kesemangatan, tepuk salam apa, ya kayak kakak video yang kemarin lah, ya. Tapi durasinya lebih panjang. Tapi diatur dari 70 menit itu, maksimalkan 10 menit awal untuk aktivitas awal, absen, doa, dan bla bla misalnya. 40 menit, berarti 50 kan, atau 45 menit untuk aktivitas pembelajarannya. Di situ sudah pemanasan, sudah ke inti tujuan pembelajaran. Nah, sisanya untuk melakukan refleksi ataupun penilaian secara keseluruhannya. Silakan diatur kakak-kakak. Nah, dari 70 menit mau baginya berapa kan? 5 menit akhirnya untuk refleksi boleh. Nah, tapi jangan sampai 35 menit cuma aktivitas awal roce dak karuan. Aturlah, carilah kelas yang menurut kakak bisa diajak untuk membangun kesepakatan kelas, kebersamaan. Jangan kelas rendah, habis kakak. Kayak ngeruce Yuli itu sana kan, nangis ya sudah lah. Nah, misalnya kan, nah, Kak Rangga angkat tangan, oke, saya kasih waktu. Kenapa Kak Rangga? Izin Kak, mau bertanya. Mungkin mohon maaf sebelumnya untuk kameranya nggak bisa dihidupkan. Nah, di sini saya ingin bertanya Kak, sesuai pengalaman kemarin Kak, apakah boleh kegiatan itu dilaksanakan di sore hari Kak? Karena pengalaman kemarin mungkin waktu pembelajaran itu ada siswa-siswa di kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang ikut nimbrung Kak.
Ah, jadi dalam pelaksanaannya tuh mungkin dalam penampilan videonya agak kurang lah. Terima kasih, Kak. Kira-kira jawaban mau dijawab langsung apa ada yang mau jawab? Kita jawab aja. Makanya tadi saya bilang kakak-kakak yang hebat, kalian yang tahu lingkungan sekolah, kalian yang tahu kompetensi anak didik, kalian yang punya asetnya, basic thinkingnya. Jadi kakak Angga dan kakak-kakak lainnya, mau pagi, siang, malam, sore boleh. Tapi kalau malam nggak mungkin. Sore aja cari waktunya. Ya, pertimbangkan cuaca, pertimbangkan hal-hal lainnya. Pergunakan kamera dengan baik. Cari resolusi yang bagus. Cari handphone yang kosong. Tahu-tahu asik rekam nggak nyampe 70 menit. Baru 3 menit memori full. Kan nggak lucu. Terus ajak temannya. Teman sejawat boleh. Ajak istri boleh kalau mau merekamnya. Ya kan? Tapi paling banyak fokusnya ke kakak. Kakak kan gurunya yang akan dinilai. Jangan ke siswa terus. Paham? Jadi kakak bermain. Kakak juga masuk direkam. Aktivitas anak juga masuk. Nah, cara yang baik adalah sebelum membuat video, sampaikan dulu. Tujuan pembelajarannya apa? Kasih gambaran dulu, H-1, H-2-nya. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak. Jadi anak-anak nggak bingung. Itu triknya aja. Kita saling membantu. Nah, bukan mengkondisikan, beda. Artinya kakak-kakak sudah memberikan suatu pertemuan pertamanya sudah diberikan penjelasan bahwa saya, bapak kamu, ibu kamu nih, guru kamu lagi dalam penilaian. Kami ada tugas video. Yuk anak-anak kita bangun komitmen. Nah kalau kelasnya tertib, bagus, bonusnya coklat misalnya. Bonusnya minum es teh gratis. Jadi kan bisa di kondisi seperti itu. Itu kan bentuk suatu kesan positif kan. Untuk memberikan mereka rasa aman, nyaman. Oh guru kami lah minta bantuan, kami dikasih ST, semangat. Nah kondisikan kelasnya minimal berapa. Ternyata kalau memang 30 ya jangan semuanya 30, boleh misalnya mau 25, mau 15. Dikondisikan aja, tapi jangan sampai 5. Rata-rata kan kita di Bangka 20-an kelas, 20-an orang per kelas. Seperti itu. Terus kameranya satu aja nggak apa-apa, bergerak baru main. Tapi yang memang jago IT-nya. Nah, pesannya satu lah. Cari handphone yang memang kosong, space-nya. Bisa nyimpen lama videonya. Yang kedua, misalnya kakak-kakak ragu, stop dulu, pause aja dulu. Boleh kok. Tapi jangan di-editing. Triknya tahu kan? Bisa kan? Oke, bungkus. Kalau bungkus, saya lanjut. Terima kasih Kak Agung. Kak Agung. Izin nggak? Oke, siap. Jadi nggak boleh diedit ya Kak? Kalau bahasa kita bukan nggak boleh. Tapi kan nama juga otentik. Nah, pada kan mengkondisikan itu. Makanya saya minta lakukan itu. Amin satu. Berikan suatu pelajaran kita bahwa bapak akan yang Oh iya. Soalnya kemarin sempat dengar kalau yang 30 menit itu kan kemarin tanpa diedit. Nah kemudian selanjutnya katanya yang 70 menitnya boleh full edit katanya, misalkan di cut atau dikasih tulisan atau apa. Kata siapa Kak Abu? Kata teman-teman semua Pak, kita ngira seperti itu kemarin. Kata temen yang mana dulu? Yang ada di grup ini. Jelas. Temennya yang PKG. Karena kita
kita mikir ini kayak PPG kan pakai edit gitu, yang 70 menitnya. Sebenarnya apa? Mau PPG harusnya Rio. Bukan apa-apa. Kalau udah editing. Makanya saya bilang tadi, yang punya kekuatan itu siapa sih? Komandonya? Gurunya kan? Nah, yang tahu triknya kan siapa? Gurunya kan? Nah, jadi pandailah kalian. Paham maksudnya? Nah, Oke, siap. Kalau di sini kan tahu sendiri. Nah, di sana. Nah, oke. Nah, tidak perlu pakai kata-kata. Ya, kalaupun mau ini pendahuluan, tetap aman. Ini aktivitas pembelajaran. Ini refleksi. Udah. Saya kan nanti melihatnya di videonya. Kak Abu nulis pendahuluan. Itulah aktivitas fisik, aktivitas inti. Tidak nyambung kan? Nah, tapi memang dengan ada penguatan kata-kata lebih mantap kerjanya. Oh, durasi 1 menit sampai 5 pendahuluan. Ya kan? Tapi tidak usah ditulis pendahuluan artinya. Itu saya lebih paham. Insya Allah tugas kami kan membantu Anda, bukan untuk menjerumuskan Anda. Oke, bungkus. Kak Ruslan, masih ada? Mau tanya Kak Tony. Siap. Ini kan pembelajaran bikin videonya mulai kira-kira mulai minggu depan ya, kira-kira ininya pelaksanaannya. Kalau jadwalnya iya tanggal 4 November. Nanti dibuka lagi lah di LMS. Ya? Ada saya bagi jadwalnya kan kalau nggak salah di grup. Iya. Ya, jadwalnya. Berarti nanti setelah videonya itu baru kita upload di ini ya di LMS sesuai dengan modul kita itu tadi ya. Ya. Bukan di LMS dulu. Kalau aksi nyata nanti di LMS itu ada satu Kak Ruslan dan kawan-kawan. Ada surat pernyataan bahwa itu hasil karya. Ya, seperti PPG lah, hasil karya pribadi. Yang kedua ada surat izin atasan. Mengetahuinya. Ada 2 surat kalau nggak salah, lupa saya. Nanti saya sepil lah. Nah, ada tanda tangan seperti itu. Nanti itu juga di-upload di modul ajar dan di videonya dia ada tersendiri lampirannya ya. Nanti bentuknya tinggal link di PMM aksi bukti nyata. Nah, nanti kan ada timbal balik dari kawan-kawan yang lain kan. Saya melakukan praktek baik pembelajaran PPG dengan materi bla 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 seperti itu. Jadi sekali lagi Pak Tony. Siap. Satu coba lagi. Lihat nih, Kak Abu Somad ini. Rekaman video berisi satu bla 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 kegiatan bla. Di sini maksimal 3 menit maksimal tanpa edit. Nah, ini sebenarnya bukan 70 menit ya. Ini yang lama. Nanti kita lihat tanpa edit. Nah, perhatikan. Saya screenshot aja. Nah, yuk Kak Ruslan silakan ditanya sambil berjalan. Nah gini, itu kan berupa videonya itu kan gini apa tadi? Mau tanya blank gitu. Apa tadi maksudnya itu ya? Ngeblank lagi. Maaf, ngeblank apa tuh? Lupa mau tanya apa ya? Gini, itu kan gini Kak Tony. Seperti sebelum-sebelumnya kami kan sering kayak saya kemarin sering menggunakan link itu kan link video, link YouTube. Kenapa ya kalau di kita ini sering nggak terbuka linknya menggunakan YouTube itu, sedangkan di HP sudah sering dibuka itu. Ya kayak kemarin kayak Kak Tony kemarin WA saya pribadi itu kan tolong dibuka melalui di link yang nggak sampai dibuka. Terus akhirnya saya ini lagi coba lagi. Mungkin beberapa hal yang faktor yang menyebabkan itu, pertama kondisi sinyal di tempat kita tuh kurang waktu ngirim ke link itu gitu, mungkin gitu. Ya, bisa jadi Kak Ruslan izin
Kalau Ruslan sinyalnya bagus ya, saya juga bagus. Tapi settingan di YouTube-nya atau di Google Drive-nya tidak dipublis. Untuk konsumsi pribadi. Kalau di konsumsi pribadi, saya harus punya akses linknya. Tapi kalau kakak Ruslan atau kakak lain dipublis, siapapun boleh masuk. Sama dengan Gimit ini. Kalau saya tutup, bukan untuk open, kalian butuh akses kan, seperti yang pertemuan pertama dulu kejadiannya. Karena saya gaptek ataupun saya gugup, panik, saya tutup linknya, aksesnya. Jadi siapapun yang mau masuk harus melalui persetujuan saya. Nah, seperti itu Kak Ruslan. Ya, bisa jadi juga. Mungkin ya gini, saya bisa pahami Kak Tony, mungkin link itu seperti kita ke PPG kemarin bisa dikonsumsi semua orang gitu, seperti itu. Iya. Nah, itu, dan gitu. terus Bisa jangan sama untuk orang, anak gitu kan. kecil. Nah, kalau anak kecil saya nggak bisa buka karena YouTube saya ataupun email saya orang dewasa 17 plus ke atas. Kalau kakak setel kid atau anak-anak, saya nggak bisa masuk. Usia saya udah lewat. Dianggap saya ilegal. Seperti itu misalnya ya. Ya, terima kasih Kak Tony atas informasinya ya. Ya, sama, aman. Kita sambil berjalan ya. Nah, penjelasan teknis hasil nyatanya kakak-kakak. Nah, hanya ada satu bukti dari kemampuan atau tindakan. Itu menurut orang paling pintar ya, Mari Ebner. Saya cuma mengutip itu dari ini. Nah, modanya penugasan mandiri, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khususnya, kakak-kakak dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ada aspek penilaiannya, ada lini masanya, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, lini masa ini nanti saya spill juga. Nah, lini masa ini ada urutannya, izin kakak ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kita dalam RPP-nya jelas ini ya. Jangan lupa backward descent seperti apa. Buka modulnya. Modul 1.4 kalau nggak salah. Atau 1.3 ya. Dibuka lagi kakak-kakak ya. Apa itu backward descent? Kalau kakak sulit, tidak nemukan di modul, buka aja di Google, langsung ketik LPP model backward descent, langsung ada kata kuncinya. Ya. Nah, ini jangan lupa isu-isu sosial dituangkan. Anak ada nggak di sekolah kakak yang anak bukan bullying ya, artinya anak yang disabilitas? Kalau nggak ada ya lewatkan. Nah, asetnya paling unggul apa? Kalau nggak punya lapangan basket, jangan materi bola basket dong. Sulit kamu nanti. Ya, paham maksudnya? Kakak-kakak bisa kita ini ya. Oke, Kak Yuli. Nah, ini jangan lupa juga. Nah, yang terakhir kali ini jangan lupa. Nah, ya, ada prosedurnya di bawah itu, Kak. Nanti coba lihat di LMS, saya juga agak lupa LMS, dan saya cek satu-satu apa sih yang menjadi syarat. Tapi dua yang syaratnya. Pertama surat pernyataan, itu karya hasil kakak-kakak. Yang kedua surat izin dari kepala sekolah, seperti itu. Nah, ini dalam membuat videonya kakak-kakak. Nanti kalau memang kakak-kakak kesulitan, bisa kita komunikasikan di grup. Nah, Kak, modul saya udah benar belum sebelum saya upload? Boleh wapri ke saya. Nggak usah takut kakak. Ya kan? Saya handphonenya terbuka 29 jam kok. Ya. Artinya demi kakak saya ini. Ya, halo si ganteng, si Abdul Somad Junior, ya, masuk TV dia. Ya. Saya ini kondisinya suaranya bindang, tapi hati saya masih berdendang. Kantong masih berdenting. Ya, lanjut. Karena waktu kita hampir habis nih. Ya, kalau nggak salah jam 3 habis sebenarnya. Tapi saya minta lewat sedikit waktu ya. 15. Kalaupun mau sholat, dipersilakan. Tapi asal ini paling lama. Ya, Abu jangan ke belakang
WC sana ya, lokasi favorit ya Kak Abu ya. Tetap di lokasi awal aja nih. Ya, kita nggak pakai isoma, nggak pakai ice breaking ya, santai Kak Hoiri ya. Nah, slide saya nggak lama lagi habis kok. Nah, refleksinya seperti ini. Kira-kira kakak mau tuangkan. Nah, ada azan. Kita break dulu ya. Tempat saya udah azan. Nah, enak kan? Mana Om? Mana Om? Om tuh ganteng enggak? Ada. Ganteng. Om tuh ganteng nggak? Oke, saya WA ketua kelas, mantap salamnya. Ya, ketua ya, aman. Oke, kakak-kakak kita lanjutkan lagi. Azan sudah selesai, kebetulan saya nih ikut tempat teman ke masjid. Jadi itu tadi. Nah, refleksinya kakak-kakak lihat di sini, ya.
Mudah-mudahan modulnya sudah yang terbaik dan kalau modulnya kurma ya kakak ya, sesuaikan dengan fasenya di sekolah kakak yang diajar ya. Jangan nanti fasenya kelas rendah tapi pas di videonya kakak buat kelas 5 kan kelihatan anak-anaknya. Jadi tolong jangan sampai itu terjadi karena pernah terjadi. Makanya saya ngingatin ke kakak-kakak ya. Sayang perjuangannya sudah maksimal cuma gara-gara video kakak-kakak gagal. Nah, nih ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan kakak-kakak dalam proses refleksi nanti. Jangan hanya mendeskripsikan tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Nah, maksudnya ya materinya apa, refleksinya apa. Misalnya sepak bola, nanti refleksinya ternyata kebanyakan siswa kakak-kakak belum mampu melakukan tendangan kaki bagian dalam. Nah, dikarenakan lapangan yang tidak rata, dikarenakan bola yang tidak bagus misalnya kan. Terus rasa takut anak terhadap apa, seperti itu menjelaskannya. Jujurlah, tidak ada apa-apa untuk mengakui kesalahan dan khususan. Jelas itu kakak. Yang selanjutnya bersikap selektif. Nah, jadi kenapa peristiwa itu penting dicantumkan di refleksi ya, selektif mungkin lah bahasanya keadaan yang real terjadinya. Karena nanti di video juga kan akan terlihat seperti apa pembelajaran kakak. Nah, terus lihatlah ke masa depan. Artinya hari ini kita gagal, mudah-mudahan pertemuan selanjutnya tidak ada kesalahan. Nah, ini rubrik penilaiannya karena kemarin udah ada yang bikin bagus juga saya lihat di apa kemarin refleksi kemarin kalau nggak salah. Nah, di refleksi kemarin sudah ada ini kan. Kita bungkus saja ya. Sudah paham kan refleksinya? Oke. Nah ini kakak, lini masa tadi. Maksudnya lini masa itu kan ada perjalanannya. Nah, silakan kakak-kakak. Yang saya bilang tadi, silakan dikondisikan H-1, H-2 misalnya. Supaya persiapan matang. Kenapa? Yang segala sesuatu kita persiapkan aja masih banyak terjadi kesalahan. Contohnya di SEM kemarin. Apa yang terjadi di salam pembukaan kita? Sambutan. Ya kan? Nah, padahal udah dirancang H-1, ya kan? Apalagi nggak dirancang. Tambah parah kan? Bisa jadi pemain jadi pelawak semua. Ketawa semua kita kan, sesuatu hal yang udah dirancang aja masih bisa kesalahan, apalagi nggak dirancang, apalagi kakak langsung terjun, anak-anak hari ini kita praktek sepak bola, bapak mau buat video, Ika pokok ngikut kata bapak, iya kalau yang paham, kalau yang nggak paham, HP pulih gawe pak kami ini ya. Nah, yang nggak pasnya nanti saat bikin video, yang tidak paham tentang bolanya ke arah kamera, melanting, pecah, nggak marah. Karena ini kemarin terjadi juga pengalaman Kak Ariandi Pasil berarti kelas Udin besar. Handphonenya kena tendang bola nggak sengaja, itu risiko di luar dugaan. Makanya kemarin jangan pakai tripod, minta bantu teman sejawat. Saking asiknya di situ tripod jatuh, dia nggak sadar, videonya ngadap langit. 70 menit, ngadap langit 20 menit. Bayangkan, pasirnya nengok langit. Anak disempan bermain bola di atas langit. Dia nggak sadar, jatuh kameranya. Saking asik membimbing anaknya. Serius itu terjadi. Akhirnya videonya suruh bikin ulang. Nah, jadi inilah lini-lini masanya yang harus kakak-kakak persiapkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ya kan? Nah, lihat itu output ada rentan 8 hari. Nah, penyusunannya, penilaian kami kan. Nah, jadi kakak-kakak jangan takut
Nah, ini sekarang kita diskusi. Masih kurang 7-8 menit lagi lah. Kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Silakan. Bagi yang kurang paham di poin di slide berapa kita review, kita kumpas. Kak Abu jangan lagi di dalam kelas. Jangan banyak teorinya. Nah, ya. Triknya satu lah, saya kasih skill yang enak. Cari kelas yang kelas tinggi, kelas 5 atau kelas 6. Yang kedua, kata Karangga tadi, mengkondisikan. Apabila keadaan pagi hari, siang hari terlalu ramai di sekolah, cari waktu sore hari, boleh. Ya kan? Yang ketiga, cari modul ajar yang mudah dipahami oleh anak-anak pembelajarannya dan kakak. Tidak ribet terlalu banyak mempergunakan alat-alat media. Itu triknya. Oke, Kak Agung. Silakan. Izin Kak, untuk kita kan mau bikin video nih. Kita ada memanfaatkan beberapa aset di sekolah. Bagi kemungkinan teman kita ada aset yang teman sejawat, kalaunya ada yang nggak sempat untuk membantu kita untuk video, kita kan ada tripod. Di sekolah itu ada tripod. Terus kita bisa menggunakan pengeras suara. Kita bisa boleh diperbolehkan? Boleh ya? Semua boleh dipergunakan. Clip on pun boleh ya? Kepala sekolah aja kamu pergunakan untuk kamera Kak Agung, nggak ada larangan. Serius. Klip mau pakai fotografer yang profesional boleh. Cuma value-nya siapa yang mau bayar? Aman. Itu aman. Lanjutkan. Nah, terus clip on berarti kita membuat video itu kan bukan hanya, mohon maaf kalau saya kemarin memang membuat videonya tampak jauh, ternyata frekuensi suara dari luar lebih tinggi daripada suara saya. Nah, saya usahakan seandainya besok saya pakai clip on, mungkin suara saya yang lebih jelas di dalam video, namun dapat merekam pakai mic boom untuk anak-anak itu juga. Jadi, Kak Agung izin, yang memang harus dinilai kan gurunya. Iya. Nah, jadi saat Kak Agung menyampaikan informasi, I-nya jelas, padat, berisi tujuannya. Nah, Oke. Tinggal kalau anak-anak kan suaranya 15 pasti masuk ke suara. Yang kedua, triknya tadi jangan terlalu bermain zoom, maju, mundur, fokus aja di satu titik. Nah, sekali diikutin Kak Agungnya sama temennya tadi. Sebenarnya kan kalau sekarang ini kuliah juga anak-anak kita nih ada tripodnya yang bisa berputar pakai itu pakai gimbal Kak. Nah, ininya lebih tinggi. Satu lagi pakai drone. Jadi gini, di kelasnya Kak Dino, Kak Ferry, Pak Irawan itu udah pakai drone. Kak Andi, pesertanya pakai drone. Karena dia manfaatkan anak Setiabudi yang memang punya alat itu. Nggak masalah, itulah namanya ABT, luar biasa. Jadi di sini cuma satu penekanan, jangan terlalu banyak editing. Siap. Karena Filmora itu terbaca nanti. Siap. Oke. Kalau mau pakai kata sambutan, misalnya pendahuluan itu nggak masalah. Artinya mempertegas isi kontennya, isi videonya kan. Nah, oke. Baik. Cukup. Terima kasih. Oke. Ada yang lain kira-kira? Kalau bisa kakak-kakak bajunya seragam ya, peserta didiknya ya. Jadi nampak indah nanti di YouTube itu. Gini, jadi aset basic thinking itu kan kita kondisikan cari memang suasana kelasnya yang aman, kondusif, enak dilihat. Jangan nanti kelas Kak Agung misalnya kelas 5, tapi bajunya satu Real Madrid, satu Barcelona, satu Arsenal. Nggak ada yang mencirikan ciri sekolahnya. Jadi nanti ini kelas olahraga eskul apa-apa kan. Nah, paham? Jadi kalaupun di sore hari tetap baju uniform sekolahnya ditonjolkan. Nah, kalau gurunya ya bebas, yang penting bajunya yang berkerah. Saya harap. Karena itu ini. Yo, Kak Abu,
Hasan Alfani. Oke, jadi terima kasih Kak. Jadi saya ingin bertanya, mungkin agak sensitif ini, boleh nggak ya? Boleh ya? Boleh ya? Oke, jadi kalau boleh, jadi kayak gini Kak. Jadi mungkin Kakak tahu sendiri kan situasinya sekarang ini gimana kalau saya sama Kak Yuli ini. Seandainya kalau satu peluru dua sasaran itu boleh enggak Kak ya? Satu peluru dua sasaran. Kalau bisa dipisah harinya Kak. Seandainya gini, kan satu sekolah nih kayak Kak Rangga, kayak Kak Rangga sama Kak Ria satu sekolah yang saya tahu kan. Saya ini nggak tahu kalau Kak Abu satu sekolah sama siapa. Yang pasti Kak Ria sama Kak Rangga. Nah, tapi kan tidak mungkin kelasnya sama kan. Sudah dibagi pembagian kelasnya kan. Nah, jangan sampai videonya orang yang sama cuma ganti gurunya. Terdeteksi itu. Nah, kalau saya pilih aja bagi dua aja kelasnya. Yang penting ada perwakilan lah 10 sampai 15. Yang nanti dinilai kan cuma 3 kan. Tujuan pembelajarannya dapat, aktivitasnya dapat, refleksinya dapat, modulnya saya pegang, sesuai enggak? Mau isinya maaf, anak SMP misalnya, saya kan nggak tahu tak. Logikanya gitu kan, kalau kita bermain logika, kalau Anda mau curang. Tapi mudah-mudahan kan kejujurannya yang ditunjukkan. Nah, jadi mudah-mudahan Kak Abu paham, nanti satu senjata 2 peluru atau 2 peluru 1 senjata is okay, tapi atur harinya dong. Dan kasih ruang dan kesempatan lah anak istirahat. Ya. Yang penting saya butuh modulnya kok dulu. Nah. Siap, bungkus. Kak, videonya kurang. Selesai juga. Jangan sampai kurang. Kak, kalau lebih 73 menit, malah senang saya. Yang kurang ini yang susah. Nah, tapi nanti dibuka di LMS, kami kemarin diminta 70 menit. Kalau di sini 30. Tapi setahu saya 70 menit di LMS. Nanti dicek. Karena ini PPT gelombang yang terdahulu, belum diedit. Nah, seperti itu. Yuk, kakak-kakak, masih ada nggak yang masih mau didiskusikan? Jangan takut, kakak. Sambil jalan aja bisa. Ini pada akhir sesi pertemuan kita ya tadi kakak-kakak dapat merefleksikan koneksi antar materi dalam pembuatan modulnya maksudnya ya dari sekian banyak yang saya. Oke Kak Yuli, silakan Kak Yuli. Yuk, Kak Yuli, padat berisi dan oke. Mana suaranya Kak? Kakak, wajah kakak kok. Kak Yuli. Kak Yuli, terpesona apa terpelanting? Ngapa pernah megang kepala boleh? Jangan megang kepala kakak. Aduh, sinyal Kak. Asal duit suami nggak kehilangan aman Kak. Lanjut Kak. Oke, diulangi Kak. Boleh nggak misalkan video yang kami buat dipakai juga untuk PPG? Nggak ada larang. Saya kemarin pakai video PPG, pakai video itu, cuma kan saya ganti judulnya, review ulang. Jangan keceplosan nanti. Ini direkam masuk selesai. Kan tinggal ganti sambutannya PPG ganti PKG. Jangan salah kirim video PKG masuk ke PPG, video PPG masuk ke PKG. Ketawa saya nanti. Siap Kak. Kalau saya masih bisa menyelamatkan, yang PPG-nya saya nggak bisa menyelamatkan. Berarti siap kan Kak, makasih Kak. Manusia itu kan tepat salah gitu. Tapi jangan konyol salahnya. Sinyal bagus Kak, aman Kak. Ya, masih padat berisi sinyal kita. 5 bintang.
Oke. Kak Abu masih senyum, saya juga udah mulai mau tutup. Penutup. Nah, mulai sampai sini kakak. Tidak boleh bertanya lagi. Karena lah ditutup. Kalau nak bertanya bayar. Ibarat warung lagi tutup. Sarung lagi tutup. Laki ikat kita buka. Merengut tak mungkin ya? Bukan. Oke lah. Kesini lagi kita. Nih kartun kami Kak. Sorry Kak Hairi. Kau dapat pantun nih dari sana tidak baca. Kau Hairi kelak dulu balas Jika ada jarum yang patah. Cakap. Jangan hendak langsung dicari. Cakep. Jika ada kata yang salah, tuh Kak Yuli. Mantap. Pergi ke Jakarta naik taksi kayak gembos. Cakep. Beli bakso dan roti. Sama guru PJOK yang hebat ini selalu inspirasi. Kak Abu, nih tunjuk ke kawan ikat yang sana, no. Mantap. PJOK tuh berisi padat, berduit. Mantap, AB-nya mantap. Laptop dapat, handphone baru ada. Oke, mantap. Kak Abu. Baru dah, Kak. Sepatu baru, istri yang tak boleh baru. Bini baru dah Kak. Nih. Oke kakak-kakak, lah sampai di ujung. Seperti biasa, kita berpose dulu. Seperti biasa berpose ya. Tapi sebelum berpose, Kak Abu silakan pimpin doa dulu. Kalau ini kan, silakan Kak Abu pimpin doa dan pantunnya. Balas itu pantun dari PPT. Oke, terima kasih Kak Tony yang dengan gayanya ya lagi pantun dewinya. Tidak tahu betapa kelawannya di sini. Oke, sebelum kita tutup, tadi sudah saya buka, tiba saatnya saya tutup ya. Kalau sama saya ini gratis, nggak usah bayar ya. Buka tutupnya gratis. Oke. Nah, semoga apa yang kita lakukan, yang kita amati, yang kita kerjakan selama ini mempunyai manfaat, bermakna untuk kita, ya, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita tutup dengan doa dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, kita salam. Kak Abu, siap. Belum. Senyum. 1, 2, 3, cheese. Nah. Pak Agung hebat tadi matahari di belakang. Aku nak lah. Matahari ya kalah lah. Aku nak belajar lah. Jangan kalah kayak anggota ni komandan ni. Ada. Hancur aja deh kalau yang buat prajurit nih. Oke kakak-kakak, karena sudah ditutupi dengan doa seperti tadi kata pepatah Kak Shalendra ya, sesuatu tugas yang tertunda mohon dikerjakan supaya Anda dapat lulus semuanya. Akhir kata, salam berdentum, salam berpantun, silakan isoma di rumah masing-masing, jangan lupakan 5, ya kan? 2 kalimat syahadat dan yang keduanya yang wajib. Oke, yang ketiga, keempat, kelima menyusul. Terima kasih, sampai ketemu di rapat pleno saya dan masih ada 6 pertemuan lagi Jimit kalau nggak salah. Ini kan udah 2 kali. Oke, selamat sore, salam olahraga, semangat, mudah-mudahan 100% lulus. Amin. Amin. Jaya, jaya, jaya. Bermakna selamanya. Selamanya. Gaskan. Izin Kak Komandan. Lanjut, keluar. terus. Aman sama saya. Izin. Assalamualaikum. Kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosyayun.
Oke.